Pada kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang misi dakwah Nabi Muhammad SAW, yaitu mengenai memberi teladan baik dan memuliakan manusia serta membangun manusia yang berakhlak mulia. Misi yang kelima, memberi teladan baik dan memuliakan manusia. Nabi Muhammad berperilaku baik dan memanusiakan manusia. Ia dijuluki Al-Amin, yaitu dapat dipercaya atau jujur. Sejak kecil, Nabi Muhammad memiliki perilaku terpuji, seperti hidup sederhana atau zuhud, berwibawa, amanah, dan mandiri. Nabi Muhammad pun tidak pernah tampak kemarahannya dan bisa menahan amarah. Namun dalam hal lain mempunyai tujuan yang pasti, berkemauan kuat, tegas, dan tidak ragu-ragu dalam tujuannya. Itulah perilaku Nabi Muhammad. Selanjutnya, sikap kesabaran yang dimiliki Nabi Muhammad SAW. Sabar dalam menghadapi tekanan, siksaan, dan hinaan dari suku Quraisy, di mana suku Quraisy merupakan suku yang paling memusuhi Nabi Muhammad, dan suku Quraisy merupakan suku asli dari Nabi Muhammad. Selanjutnya, sabar dalam menghadapi cobaan dalam perang, terutama kekalahan umat Islam dalam perang Uhud, di mana ketika perang Uhud Nabi Muhammad mendapatkan banyak sekali cobaan, gugurnya sahabat dan keluarganya, juga pamannya sendiri. Segala kesabaran yang dimiliki Nabi Muhammad itu menjadikan Nabi Muhammad mencapai puncak kesempurnaan manusia yang disebut insan kamil. Kemudian, sikap rendah hati dan kesederhanaan Nabi Muhammad SAW. Meskipun beliau seorang nabi dan rasul, namun Nabi Muhammad tidak menyukai pujian dan julukan. Beliau tetaplah santun dan menyamakan segala manusia, tidak membeda-bedakan antara yang kaya dan yang miskin. Selalu memulai bersalaman, juga menghadapkan badan pada lawan bicaranya. Bicaranya pun sangat santun. Nabi Muhammad selain rendah hati juga terkenal sangat sederhana. Terlihat dari kesederhanaan Nabi Muhammad berpakaian. Pakaiannya tidak pernah memakai jubah yang berlebih-lebihan. Bahkan apabila jubahnya koyak, maka dijahitlah dengan tangannya sendiri. Juga dengan sandalnya, apabila telah rusak, maka juga dijahit dengan tangannya sendiri. Kemudian pernah suatu waktu, beliau dan istrinya tidak memiliki makanan, maka beliau dan istrinya berpuasa. Meskipun demikian, Nabi Muhammad selalu mengajarkan kepada kita bahwa tidak akan pernah lupa untuk berbagi, meskipun kita dalam keterbatasan. Kita harus selalu mendahulukan orang yang lebih membutuhkan, orang yang lemah, sehingga mereka juga bisa menikmati makanan seperti kita. Itulah dua akhlak Nabi Muhammad yang selalu dilakukan Nabi Muhammad dan diajarkan kepada kita, seluruh umat Nabi Muhammad, untuk bersikap rendah hati dan memuliakan di antara sesama manusia. Selanjutnya, sikap kasih sayang Nabi Muhammad SAW terlihat saat berdakwah. Beliau dapat menaklukkan masyarakat Arab, menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang cinta damai dan berkasih sayang. Sikap kasih sayang Nabi Muhammad bukan hanya terhadap manusia saja, namun juga pada binatang dan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi Muhammad saja menyukai kucing dan memiliki kucing kesayangan bernama Mu'izzah. Ada juga sikap kemurahan hati yang dimiliki Nabi Muhammad. Meskipun beliau sering dihina, diberi siksaan, namun ketika bangsa Arab masuk Islam, beliau dengan mudah memaafkan, sangat murah sekali dalam memaafkan. Hal tersebut membuat banyak bangsa Arab masuk Islam. Selanjutnya, sikap kedermawanan Nabi Muhammad yang tidak tertandingi oleh siapapun. Jika kita bisa kumpulkan harta warisan Nabi Muhammad, maka sangatlah banyak. Namun harta-harta tersebut diwariskan oleh umat Islam, sehingga ketika Nabi Muhammad meninggal saja, baju besinya sedang digadai. Betapa mulianya Nabi Muhammad untuk memikirkan umatnya. Begitulah kedermawanan Nabi Muhammad. Dan misi yang keenam, membangun manusia berakhlak mulia. Datangnya Nabi Muhammad untuk menyempurnakan akhlak umat. Yang pertama, untuk menghapus perbedaan derajat,
kemudian menghapus perbudakan, dan menjadikan Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah, yaitu panutan seluruh umat. Dari penjelasan tadi, patutlah kita menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan atau uswatun hasanah, sehingga kita dapat memiliki akhlak mulia seperti yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Baiklah, itu tadi pemaparan yang telah Ibu jelaskan tentang materi sejarah kemudian Islam. Mudah-mudahan semuanya paham, dan apabila ada pertanyaan silakan ditinggalkan di komen, oke? Terima kasih. Jazakumullah khair. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah.